Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali di dalam kita menyebut istilah Idul Adha ada yang menyebutnya dengan kurban atau Idul Kurban. Ada juga yang menyebutnya dengan udhiyah atau istilah-istilah yang lain. Bahkan dalam video-video yang kami sampaikan juga kadang kami menyebut dengan udhiyah, kadang menyebut dengan kurban. Ada baiknya kita mengkaji mengenai dua istilah ini dan juga istilah yang terkait dengan Idul Adha sesuai dengan disiplin ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita yang kita muliakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya antara istilah kurban dengan istilah udhiyah ini ada keterkaitan. Ada di sana yang menjadi dasar atau induk dari munculnya istilah yang belakangan. Seperti istilah kurban memang tidak kita kenal di dalam teknis pelaksanaan penyembelian. Sehingga dalam kitab-kitab fikih seringkali kalau kita membaca menggunakan istilah udhiyah yang artinya penyembelian. Akan tetapi apakah kemudian kurban itu sendiri tidak ada hubungannya dengan penyembelian? Ternyata para alim ulama kita memang menjadikan istilah kurban itu sebagai istilah yang menjadi induk daripada pelaksanaan udhiyah itu sendiri. Kita mengenal ada peristiwa yang berkaitan dengan putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, di mana ketika terjadi konflik antara keduanya, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Maidah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keduanya, idz qarraba kurbanan, tatkala keduanya berkorban, ya, dalam bahasa kita berkorban. Fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, dan diterima satu dari keduanya dan ditolak atau tidak diterima satu dari keduanya. Ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima menurut riwayat di dalam kitab-kitab tafsir yang kita baca adalah kurban atau pendekatan dalam bentuk persembahan yang diberikan oleh Habil atau yang disajikan oleh Habil berupa ternak. Kemudian hasil pertanian yang disampaikan atau dipersembahkan oleh Qabil ini tidak diterima. Nah, kalau ada zat yang dipersembahkan kepada Allah dalam rangka taqarrub, dalam rangka pendekatan, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang secara jelas disebut dengan kurban. Dia punya semangat untuk bertakorup dalam rangka persembahan kepada Allah dan betul-betul bandanya atau barangnya itu diterima. Sementara dalam kajian yang kita fahami, termasuk dalam praktek udhiyah atau penyembelihan itu, dagingnya tidak diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak nyampe kepada Allah. La yanalallaha luhumuha walatimauha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging, bukanlah darah, tetapi yang sampai adalah ketakwaannya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memang antara kurban, udhiyah ini ada terminologi yang berbeda, tetapi sebetulnya masih ada hubungannya. Di mana udhiyah atau penyembelian hewan itu sendiri adalah turunan daripada fenomena kurban yang dilakukan oleh dua putra Adam alaihissalam yang kita sudah fahami jalan ceritanya atau riwayatnya, dan bagaimana hari ini kita berusaha untuk membiasakan saja mendengar istilah-istilah yang mungkin belum begitu familiar di telinga kita. Sehingga kalau kita menyebut, alangkah baiknya dengan istilah yang tepat. Misalkan untuk Idul Adha, sebagaimana namanya Idul Adha, hari raya penyembelian, maka
sembelihannya kita sebut dengan udhiyah, bukan kurban. Karena memang kalau betul-betul kurban ini repot. Nanti dagingnya diminta sama Allah beneran, kita malah kesusahan karena nggak dapat daging. Kalau udhiyah ya dagingnya untuk kita, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Tapi kalau kurban betul-betul Allah akan terima semuanya. Sementara hari ini ada kajian juga di kalangan para ulama bahwa Idul Adha atau udhiyah ini adalah bagian juga daripada ibadah sosial, yang di situ ada nilai berbagi, ada nilai sodakoh yang utama. Bahkan Ibnu Hajar menyebutnya sebagai sodakoh yang utama ya, bagian daripada induk ibadah. Kemudian juga penting untuk kita fahami bersama bahwa ketika kita membaca di dalam surat yang kita hafal ya, surat Al-Kautsar misalkan. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udhiyah ini dengan bahasa yang berbeda juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar dan inhar, sembelihlah. Nah, mungkin perlu juga untuk kita mengenal istilah-istilah itu sebetulnya maknanya apa. Apa perbedaan antara udhiyah, kemudian kurban, ada nahr atau inhar tadi, kemudian ada adzabhu, kemudian ada istilah lain al-aqor. Nah, ini supaya kita nanti terbiasa dengan apa yang sering dibaca oleh para ulama. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat sekalian, teknik an-nahr ya dalam surat Al-Kautsar itu, ini adalah teknik yang dilakukan untuk menyembelih unta. Bisa kita lihat video-video yang beredar di YouTube, bagaimana menyembelih unta dengan menusuk leher unta atau bagian naharnya dengan benda tajam, seperti tombak atau benda-benda yang lain. Dan posisi unta itu masih dalam kondisi berdiri tegak. Nah, dia ditusuk di lehernya itu, kemudian darah mengalir dengan deras dan keras, kemudian unta limbung ya, atau mati seketika atau bertahap. Nah, ini bagian daripada teknik penyembelihan unta. Maka kemudian Al-Quran mengabadikan itu dengan istilah an-nahr atau inhar. Perintahnya sembelihlah unta itu. Dan nanti ditafsirkan oleh para ulama sesuai dengan maknanya. Kalau sapi ya nanti dengan metode penyembelihan dan yang lainnya. Kemudian ada metode yang kedua yang disebut dengan adzabhu. Nah, apa makna adzabhu itu? Adzabhu adalah penyembelihan sebagaimana yang lazim kita kenal hari ini. Bagaimana menyembelih dengan cara mengiris atau menyentuhkan dan kemudian menggesekkan pisau itu kepada hewan udhiyah untuk memutus 3 urat utama atau urat nadi dan juga jalan pernafasan. Menggunakan golok atau pisau atau pedang atau yang sejenisnya. Nanti bisa kita kaji di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti kalau dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga menggunakan istilah adzibh atau bidhibhin azim, atau menggunakan istilah ini ya. Jadi memang waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih Ismail juga hampir ya bahasanya menyembelih itu dengan metode dzabh ini. Kemudian ada istilah yang lain lagi, al-aqor. Al-aqor ini adalah menebas leher unta ketika dia dalam kondisi berdiri. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, ini dalam surah Asy-Syams itu ya. Ini kan juga ada metode. Jadi ditebas langsung ketika dia berdiri. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan supaya kita juga mencoba memahami dan membiasakan untuk mengucapkan istilah-istilah itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.